apakah seluruh perbuatan dosa yang dilakukan oleh seorang, dia melakukan perbuatan syirik, kufur, dosa, bid'ah, maksiat dan seterusnya, dan itu sudah dilakukan, apakah itu takdir? Kalau itu terjadi ya jelas itu takdir. Sebab kalau tidak ditakdirkan tidak mungkin terjadi. Ya. Tapi ada tapinya. Tidak boleh melakukan dosa dan maksiat dengan beralasan takdir. Karena apa? Karena takdir ini perkara yang gaib. Yang kita tidak tahu. Apakah yang kita akan lakukan ini baik ataukah buruk, kita tidak tahu. Maka perbuatan buruk, dosa tersebut kita niatkan, kita ikhtiarkan sebelum kita mengetahui takdir kita. Berdasarkan hal itu, maka tidak boleh kita katakan, kenapa kamu melakukan hal itu? Oh, ini karena takdir. Maka kalau jawabannya demikian, rela gak kita kalau begitu kamu ditakdirkan akan diazab di dalam neraka? Sebagaimana seseorang di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an mencuri. Lalu dihukum memotong tangan oleh Umar. Orang ini berhujjah, wahai Amirul Mukminin, saya mencuri karena takdir Allah. Apa kata Umar? Kalau begitu kami pun memotong tanganmu karena takdir Allah. Ya, berdasarkan hal itulah maka tidak boleh menjadikan takdir sebagai alasan, sebagai hujjah untuk melakukan sebuah dosa dan kemaksiatan. Karena apa? Karena kita belum tahu takdir kita di masa yang akan datang. Sementara kita sudah merencanakan, saya akan ditakdirkan mencuri. Dari mana dia sudah ditakdirkan akan mencuri? Ya boleh beralasan dengan takdir untuk melakukan dosa dan kemaksiatan. Kenapa kita tidak begini? Ya, kita beriman, kita beribadah, kita beramal soleh, melakukan banyak kebaikan, menjauhi semua yang dilarang, sampai akhirnya ke surga. Lalu kita berkata, saya ditakdirkan untuk menjadi orang beriman, beramal soleh, untuk melakukan kebaikan dan ditakdirkan masuk ke dalam surga. Kenapa memilih ya? Saya ditakdirkan kafir, musyrik, bid'ah, maksiat, mati dalam keadaan demikian, lalu ditakdirkan untuk masuk neraka. Kita kan jalurnya tahu, umpamanya ada dua jalan nih, kanan dan kiri. Ya, kanan ini jalannya memang rusak-rusak. Memang gak enak, ada yang terjalnya, ada berbatu-batu, ada berlubang-lubangnya. Tapi akhir dari jalan ini adalah sebuah taman indah yang menyenangkan. Jalan ke kiri mulus, pemandangannya indah-indah, banyak jajanan, banyak hiburan mulus. Tapi berujung jurang, masuk ke kawah gunung yang menyala-nyala. Kita tahu tuh. Jalan ini kondisinya gimana, berakhir di mana? Jalan ini kondisinya di mana, berakhir di mana, kita tahu. Kira-kira kita akan memilih mana? Lebih baik kita milih yang ini, yang kanan. Memang terjal, berlubang, banyak gangguan, banyak godaan, jauh, ada menanjaknya, ada kondisi yang sulitnya, tapi berujung keindahan dan kebahagiaan. Daripada memilih yang mulus, yang menyenangkan, tapi berakhir di jurang kehancuran. Bisa nggak kita menyatakan takdir saya memang begini, tapi nggak ada ikhtiar, nggak ada usaha. Tadi sudah dikatakan bahwa takdir yang baik ada sebab-sebab yang harus kita jalani, walaupun apa yang kita jalani juga berdasarkan takdir Allah. Demikian juga sebuah keburukan ada jalan-jalannya yang harus kita lalui. Semuanya ini tergantung pilihan kita. Berdasarkan hal itu sekali lagi tidak boleh
berhujjah, beralasan dengan takdir untuk melakukan sebuah dosa dan kemaksiatan.